kami dari Tamlan Squad akan mempresentasikan mengenai materi manajemen risiko pada perusahaan. Kita lanjut pada materi yang pertama, ialah pengertian dari manajemen risiko perusahaan. Manajemen risiko perusahaan merupakan proses dalam merencanakan, mengatur, mengendalikan, dan memantau kegiatan perusahaan untuk mengurangi risiko yang dapat terdampak pada kondisi pengelolaan, pemodalan, dan pendapatan perusahaan. Adapun 5 langkah dalam menentukan manajemen risiko yaitu: yang pertama, mengidentifikasi dan memahami risiko-risiko utama perusahaan. Perusahaan dapat mengidentifikasi risiko biasanya melalui pengalaman, sejarah internal, berkonsultasi dengan ahlinya, dan melakukan analisa eksternal. Setidaknya ada 4 jenis risiko utama yang mungkin terjadi, yaitu yang pertama, hazard risk atau risiko bahaya, yang kedua, financial risk atau risiko keuangan, yang ketiga, operational risk atau risiko operasional, dan yang keempat yaitu strategi risk atau risiko strategis. Kedua, menentukan tipe risiko yang akan diterima dan ditransfer. Tipe-tipe kontrak asuransi. Tipe risiko yang pertama yaitu kerusakan properti perusahaan yang diakibatkan oleh kebakaran dan tindakan vandalisme. Tipe asuransi yang digunakan yaitu asuransi properti. Yang kedua, kerugian bisnis karena adanya penutupan bisnis sementara yang disebabkan oleh kebakaran. Tipe asuransi yang digunakan yaitu asuransi gangguan bisnis. Yang ketiga, kerugian yang disebabkan oleh pegawai atau pimpinan perusahaan, seperti keputusan yang salah dan tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan perusahaan yang terkait dengan aktivitas perusahaan. Tipe asuransi yang digunakan yaitu asuransi pegawai dari pimpinan. Yang keempat, kehilangan penghasilan karena cacat atau kematian yang terjadi terhadap pegawai yang memiliki posisi kunci. Tipe asuransi yang digunakan yaitu asuransi kehidupan pegawai kunci. Yang kelima, kerugian karena kecelakaan kerja yang dalam bekerja. Tipe asuransi yang digunakan yaitu asuransi kompensasi pekerja. Poin yang ketiga, memutuskan seberapa besar risiko yang harus ditanggung. Adapun jenis-jenis cara mengelola risiko antara lain, yang pertama, risk evidence, yaitu memutuskan untuk tidak melakukan aktivitas yang mengandung risiko sama sekali. Nah, dalam memutuskan untuk melakukan ini, maka harus dipertimbangkan potensial keuntungan dan potensial kerugian yang akan dihasilkan dalam aktivitas tersebut. Yang kedua, risk reduction atau disebut juga risk mitigation, yaitu merupakan metode yang mengurangi kemungkinan terjadinya suatu risiko ataupun mengurangi dampak kerusakan yang dihasilkan oleh suatu risiko. Yang ketiga, risk transfer, yaitu memindahkan risiko kepada pihak lain, umumnya melalui suatu kontrak atau asuransi maupun hedging. Yang keempat, risk deferral. Ialah dampak suatu risiko tidak selalu konstan. Risk deferral meliputi menunda aspek suatu proyek saat di mana profitabilitas terjadinya risiko tersebut kecil. Yang kelima, risk retention. Walaupun risiko dapat dihilangkan dengan cara menguranginya atau mentransfernya, namun sebagian risiko harus tetap diterima sebagai bagian penting dari suatu aktivitas. Ya, selanjutnya poin keempat yaitu memasukkan risiko ke dalam seluruh proses pengambilan keputusan oleh perusahaan. Setelah memilih respon mana yang akan digunakan untuk menangani risiko, maka ini saatnya untuk mengimplementasikan metode yang telah direncanakan tersebut. Selanjutnya adalah memonitor dan mengelola risiko yang ditanggung oleh perusahaan. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap setiap rencana yang disusun. Tujuannya adalah untuk mengetahui mana rencana yang berjalan dengan efektif dan mana yang tidak. Apabila perusahaan secara bertahap dapat menyusun proses manajemen risiko dan mengembangkan budaya risiko, maka perusahaan tersebut dapat menjadi lebih tangguh dan dapat beradaptasi dengan perubahan.